Saudara sekalian, kita lanjutkan bahasan kita kuliah metode romantik. Kita akan membahas mengenai persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai persamaan Maxwell dalam bentuk integral. Maka kita akan masuk pada bab 2, yaitu persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah, mengenai apa yang kita bahas pada hari ini, kita akan mulai dengan membahas mengenai gradien, divergensi, dan kurl yang merupakan operator-operator diferensial yang nanti akan mengarahkan kepada persamaan kita, persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Dan kemudian kita akan bahas juga mengenai persamaan kontinuitas dan arus pergeseran. Baik, kita mulai dengan gradien. Ya. Kita telah membahas bahwa untuk metode elektromagnetik itu kita pernah sampaikan bahwa besaran listrik, besaran magnet, ya itu adalah besaran vektor. Dan listrik dan magnet ada besaran vektor. Dia di samping ada besarnya, juga ada arahnya. Maka di sini ada diferensiasi vektor. Bila mana kita mempunyai suatu vektor AU, ya, kemudian vektor ini akan berubah ya, besarnya, ya, karena pergeseran posisi dari U menjadi U plus delta U, maka kita bisa nyatakan ada delta A, ya, yang besarnya adalah AU plus delta U minus AU. Nah, kemudian kalau delta U itu kecil, artinya pergeseran dari variabel bebasnya itu kecil, maka kita bisa nyatakan menjadi suatu persamaan dA per du, yaitu limit delta A dibagi delta U. Nah, dengan demikian kita dapatkan persamaan. Di sini A adalah sebuah besaran vektor. Dan kalau kita gambarkan, kita punya vektor ini adalah vektor AU. Kemudian setelah ada pergeseran variabel bebas menjadi U plus delta U, maka posisi vektornya menjadi yang ini. Oleh karena itu, kita dapatkan sekarang bahwa delta A ya, tentunya adalah AU plus delta U dikurangi dengan AU. Jadi dari sini ke sana, kemudian ke sana dijumlahkan, ketemulah vektor yang ini. Ini adalah delta A. Nah, secara umum kita punya koordinat kartesian X, Y, Z. Kalau kita punya titik P1 dan P2 yang masing-masing punya vektor posisi, ya, P1 vektor posisinya adalah RU, sedangkan P2 posisinya adalah RU plus delta U. Maka kita bisa mencari perbedaan ya, antara vektor posisi dari titik P dan P2 dan P1. Besarnya adalah delta R. Maka dengan mudah kita bisa cari ya, bahwa delta R adalah RU plus delta U minus RU. Nah, kemudian ini kita bisa turunkan, maka dR per DU, ya, untuk perubahan delta U-nya sangat kecil, mendekati 0, limit, ya, kita bisa turunkan dengan persamaan ini. Ya. Sedangkan kalau U sendiri ini adalah merupakan suatu yang berhubungan dengan kerangka koordinat X, Y, Z, maka akhirnya kita akan mendapatkan bahwa dR per DU itu sama dengan dx per du AX ditambah dy per du AY ditambah dz per du AZ. Nah, lebih lanjut, ya, ini bisa berhubungan dengan variabel-variabel yang lebih banyak lagi, jadi U-nya bisa U1, U2, U3, dan seterusnya. Kita akan juga ada turunan yang lebih tinggi. Ya. Misalnya do kuadrat per do U1, do U2 untuk vektor katakanlah A dan B. Ya. Kalau tadi kita vektornya vektor posisi dari P1 dan P2. Maka rumusnya kita bisa dapatkan, tentu ini matematikanya cukup panjang, ya.
kita nanti akan menggunakan yang tentunya tidak sebanyak ini variabelnya. Baik, kita masuk kepada suatu hal yang penting, yaitu masalah gradien. Ya. Nah, untuk menjelaskan gradien, maka diberikan ilustrasi temperatur. Temperatur suatu lokasi akan berbeda dengan temperatur pada lokasi yang lain. Katakanlah kita punya titik P1, posisinya adalah pada X, Y, Z. Temperaturnya T1. Ya, ini tentu juga fungsi dari X, Y, Z. Kemudian ada titik yang lain, itu titik P2, ya, di mana bergeser dari P1 posisinya, yaitu dengan koordinat X plus delta X, Y plus delta Y, dan Z plus delta Z. Sedangkan temperaturnya adalah T2. Tentu ini juga fungsi posisi. Nah, dengan demikian, kita bisa mencari, bisa mendekati T2 ya, berdasarkan temperatur pada P1, yaitu T1. Jadi T1 dan T2 ini terhubungkan dengan suatu konsep, yaitu konsep gradien. T2 sama dengan T1, ya, do T per do X P1, kita melihatnya dari P1, ditambah, dikalikan, kalikan delta X. Kemudian do T per do Y pada TP1, kalikan, ini kali, ya, kali delta Y. Ya. Kemudian ditambah dengan ya, do T, do Z di TP1, kalikan delta Z. Kemudian ditambah dengan order yang lebih tinggi, yaitu kalau kuadratisnya adalah setengah do kuadrat T do X kuadrat P1 kalikan delta X kuadrat. Dan seterusnya, order yang lebih tinggi. Nah, kalau ini kita ambil order yang rendah, yaitu turunan pertama, maka kemudian kita bisa keluarkan delta T, di mana delta T itu adalah T2 min T1. Jadi kalau T1 kita pindah ke ruas sebelah kiri, kita akan dapatkan delta T itu adalah do T do X kalikan delta X, ditambah do T do Y, ya, kalikan delta Y, ditambah do T do Z kalikan delta Z. Ini adalah konsep mencari besaran yang berubah terhadap tempat, ya, posisi, karena ada suatu fungsi yang kita kenal nanti gradien. Nah, kalau perubahannya ini kecil, baik itu delta X, delta Y, delta Z kecil, maka konsepnya menjadi limit. Ya. Kita dapatkan sekarang dt. Ya, perubahan T yang relatif kecil, maka kita dapatkan do T do X dx ditambah do T do Y dy ditambah do T do Z dz. Ya. Ini adalah dt. Ya. Perubahan T yang relatif kecil karena pergeseran posisi dari fungsi skalar temperatur itu dari tempat semula X, Y, Z ke tempat yang baru, yaitu X plus delta X, Y plus delta Y, dan Z plus delta Z. Dan ini kemudian kita bisa nyatakan dengan sebuah perkalian, ya, dari dua besaran atau fungsi vektor. Ini vektor, ya, karena ada AX, AY, AZ, ini juga vektor. dx AX tambah dy AY tambah dz AZ. Ya. Ini merupakan vektor pergeserannya, ya, pergeseran dari posisi semula ke posisi yang baru. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa sampaikan bahwa dt ini adalah perkalian dari sebuah fungsi, ya, dengan fungsi pergeserannya. Ini fungsi vektor, ini fungsi vektor. Ya. Nah, ini dikenal dengan operator gradien. Jadi operator gradien itu adalah do X AX tambah do Y AY tambah do Z AZ untuk koordinat kartesian. Nah, kemudian tentu kita sudah bahas ada 3 buah sistem koordinat tempo hari, ya, untuk kuliah kita ini. Maka sekarang kita sampaikan bahwa formula gradien untuk koordinat yang berbeda-beda kita nyatakan seperti ini. Jadi misalnya kita mencari gradien temperatur tadi untuk kartesian, maka gradien T itu sama dengan do T do X AX tambah do T do Y AY tambah do T do Z AZ. Ini kartesian.
Nah, bagaimana silinder? Nah, kalau silinder ya, gradien temperatur ya itu sama dengan do T do rho, ini radial ya, arrow ditambah separuh do T do P api ditambah do T do Z AZ. Ya. Dan terakhir untuk koordinat bola juga ada formulanya, yaitu delta T ya, sama dengan do T do R AR radial ya, dan seper R do T do theta A theta ya. Kemudian ditambah seper R sin theta do T do Pi api. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa pada sistem koordinat manapun itu gradien itu adalah sebuah besaran vektor. Hasil dari gradien itu adalah besaran vektor. Jadi kalau T sendiri ya, temperatur adalah besaran skalar ya, yang dioperasikan di sini sebuah operator gradien, maka hasilnya adalah sebuah persamaan vektor. Jadi gradien beroperasi pada suatu fungsi skalar ya, kemudian hasilnya adalah sebuah fungsi vektor. Nah, kemudian di sini ada suatu sifat yang penting ya, dari suatu fungsi vektor gradien hasil dari suatu persamaan fungsi skalar. Jadi kalau kita punya fungsi skalar, ya, kemudian diterapkan gradien, kita dapatkan sebuah vektor, maka kemudian kalau itu kita integralkan tertutup dalam loop yang tertutup, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, sifat ini kita kenal dengan sifat konservatif. Konservatif. Ini nanti akan terlihat kalau kita punya potensial, ya, kemudian kita gradienkan, kita dapatkan medan listrik. Nah, medan listrik itu kalau diputar, ya, kemudian dalam loop yang tertutup, ya, kita akan dapatkan nanti itu adalah suatu besaran yang hasil terakhirnya adalah 0. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi skalar, misalnya sini adalah Pi, ya, kemudian kita kenakan fungsi gradien, kita integralkan di loop tertutup, hasilnya sama dengan 0, maka itu adalah fungsi konservatif. Ya. Contoh soal, ya. Kita punya fungsi ya skalar ya, ini skalar. Nomor 1 adalah P sama dengan 5X ditambah 10X Z ya, minus XY plus 6. Dan yang kedua P sama dengan 2 sin P min rho Z plus 4. Jadi yang pertama ini adalah fungsi dalam koordinat kartesian, yang kedua ini adalah dalam koordinat silinder. Nah, diminta mencari gradiennya. Seperti apa fungsi gradiennya? Maka mudah dengan menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan, ya kita bisa cari. Untuk kartesian tentunya diturunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, dan turunkan terhadap Z. Semua fungsi ini. Ya. Maka dengan mudah kita dapatkan gradien dari P, hasilnya adalah 5 ditambah 10Z AX, kemudian ditambah minus X AY, ditambah 10X AZ. Ini gradien dari P untuk soal nomor 1 pada koordinat kartesian. Sedangkan yang kedua, ini koordinatnya adalah silinder, ya. Maka rumus kita gunakan langsung bahwa gradien P yang notabene-nya adalah fungsi skalar ini, maka do rho ya. Nah, kita terapkan pada persamaan ini, ya. Kemudian separuh do Pi kita terapkan lagi dan do Z kita terapkan pula. Maka dengan memasukkan bahwa P sama dengan 2 sin P min rho Z ditambah 4, kita dapatkan bahwa gradien dari fungsi P ini adalah minus Z arrow ditambah 2 per rho cos P AP min rho AZ. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan bahwa tentukan gradien dari fungsi tersebut pada titik tertentu. Ya, tinggal kita masukkan, kalau pada kartesian kita masukkan titiknya mana, X-nya berapa kita gantikan di sini, kita gantikan di sini. Z-nya mana kita masukkan di sini. Ya, kebetulan ini hasil gradiennya hanya fungsi dari X dan Z, bukan fungsi dari Y.
Nah, begitu juga untuk yang nomor 2, kalau diminta misalnya gradiennya berapa pada titik tertentu, ya tinggal dimasukkan. Z-nya berapa kita masukkan. Kemudian P-nya berapa kita masukkan. Rho-nya berapa kita masukkan. Maka kita akan dapatkan gradien P untuk soal nomor 2, ya, sebuah fungsi vektor A rho, AP, AZ. Baik, ini adalah contoh bagaimana menghitung gradien dari fungsi skalar, dan sudah kita lihat tadi hasilnya adalah sebuah fungsi vektor. Baik, kita lanjutkan dengan operator yang kedua, yang juga sangat penting, nanti akan mengarah kepada persamaan Maxwell, ya, yaitu divergensi. Nah, divergensi untuk medan vektor. Jadi kalau tadi gradien itu beroperasinya pada fungsi skalar menghasilkan vektor, maka divergensi ini beroperasinya pada fungsi vektor. Nanti kan kita lihat ya. Nah, ilustrasinya adalah ini. Kita mempunyai daerah ya yang ada garis-garis medan. Bisa medan listrik atau medan yang lain. Yang jelas kita sudah nyatakan kalau fungsi vektor itu bisa dinyatakan dengan garis-garis fluksi. Baik itu ini A, B, dan C itu gambarannya begitu ya. Kemudian kita punya luas, ya, luasan, ya, permukaan S tertutup. Nah kalau tertutup berarti ada volume yang dilingkupinya. Ya. Baik itu pada A, B maupun C. Nah kita lihat sekarang untuk yang kondisi A. Kondisi A ini kita lihat untuk volume yang dibatasi oleh permukaan tertutup S ada garis medan sebanyak 4 masuk. Kemudian 4 keluar. 4 masuk, 4 keluar. Berarti apa? Fluksi masuk sama dengan fluksi keluar. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita integrasikan, ya, tempo hari sudah kita bahas, integrasi permukaan tertutup, ya, integrasi Gauss, ya, permukaan Gauss, maka hasilnya sama dengan 0. Integral f ds untuk lintasan tertutup S sama dengan 0. Ini maknanya adalah tidak ada source, tidak ada sink. Artinya di dalam permukaan tutup S ini, dalam volume yang dibatasi oleh S, tidak ada sumber dari fluksi, dan juga tidak ada hilangnya fluksi dari luar yang masuk. Kenapa? Karena 4 keluar, 4 juga masuk. Jadi impas 0, 0. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus kedua, gambar B, ya, kita lihat di sini, fluksi masuknya 2, tapi keluarnya 4. Ya. Berarti apa? Ternyata mendapatkan 2, menghasilkan 4, keluar 4. Nah, dengan demikian, ini menandakan bahwa ada ya, fluksi yang keluar dari volume yang dibatasi oleh permukaan tertutup S. Nah, di sini nyata-nyata bahwa di dalam volume ini ada source, ada sumber fluksi tersebut. Ya. Ada sumber fluksi. Jadi ada source. Ya. Ini kasus yang B. Sedangkan kasus yang C, kita lihat. Ya. Ini fluksi yang masuk ada 4, tapi yang keluar 2. Berarti apa? Ada yang hilang. Ya. Dari 4 kemudian jadi 2. Oleh karena itu, di dalam volume yang dibatasi oleh S ini, ada mekanisme hilangnya fluksi. Jadi sebagai sink, ada tempat hilang. Ya. Ini yang nanti memudahkan pembahasan mengenai konsep divergensi. Nah, untuk itu, karena divergensi tadi itu mengenai fungsi vektor, ya, maka kita lihat sekarang kita punya vektor F. Dinyatakan dalam Kartesian, F sama dengan F X ditambah FY AY ditambah FZ AZ. Jadi ada fungsi vektor di sini pada Kartesian X, Y, Z. Nah, kita ambil kotak, ya, kotak ini, ya. Kotak yang sisi-sisinya itu tegak lurus dengan salah satu sumber. Ya. Contohnya sisi atas tegak lurus dengan sumbu Z, gitu ya. Kemudian sisi kanan ini tegak lurus dengan sumbu Y, dengan sisi depan tegak lurus dengan sumbu X. Maka ya, yang disebut dengan divergensi, ya, itu dinyatakan dengan persamaan ini. Ya. Limit
delta P mendekati 0, ya, integral F.ds dibagi delta P. Ya. Nah, yang atas ini adalah fluksi. F delta S ini adalah fluksi. Berapa garis medan atau fluksi yang keluar dari kotak ini? Dibagi dengan delta P. Delta P itu adalah volume dari kotak itu. Jadi kita bisa melihat ini adalah fluksi yang keluar dari kotak per satu satuan volume. Nah, untuk itu kita akan turunkan persamaannya dengan cara mencari integral F.ds ya untuk ya suatu volume yang kita definisikan sebagai kotak itu. Dan ini ada 6 permukaan, permukaan depan, permukaan belakang, permukaan kanan dan kiri, dan permukaan atas dan bawah. Ya. Dan itu kita hitung berapa fluksi yang masuk atau menembus masing-masing permukaan. Kita nyatakan sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang masing-masing mewakili permukaan yang ada di kotak itu. Baik, kita teruskan sekarang menghitung. Ya. Jadi kita lihat sekarang untuk belakang dan depan. Permukaan depan dan belakang. Berarti permukaan yang tegak lurus pada sumbu X. Ya. Maka kita dapatkan di sini, untuk permukaan depan, maka F-nya adalah F. Ya. Berarti kita mempunyai besaran situ. Kalikan luasnya, luas permukaan depan itu adalah delta Y kalikan delta Z. Ya. Kemudian AX, kan tegak lurus pada sumbu X. Sedangkan yang belakang, ya, itu luasnya sama, delta Y, delta Z. Cuma A-nya, ya, A-nya itu min A, min AX. Kenapa? Karena arahnya ke belakang. Berarti arah vektor satuannya itu ke belakang, negatif. Nah, oleh karena itu, sekarang kita dapatkan, besarnya adalah Fx prone, ya, berapa besarnya X pada permukaan depan, kalikan luasnya, kemudian dikurangi berapa besarnya fungsi pada permukaan belakang, dikalikan luasnya. Nah, kemudian antara permukaan depan dan belakang itu ada selisih yang tadi kita turunkan dengan gradien tadi. Jadi Fx depan sama dengan Fx belakang ditambah dou Fx dou E kalikan delta X. Ini adalah tadi pendekatan dengan gradien. Ya. Nah, dengan demikian, untuk dua permukaan, yaitu depan dan belakang, kita gabungkan sekarang. Ya. Berapa fluksi neto yang keluar dari permukaan depan dan belakang? Nah, akhirnya kita turunkan, ketemulah ini. Jadi besarnya adalah dou Fx dou X kalikan delta X kalikan delta Y kalikan delta Z. Nah, ini kalau kita turunkan untuk persamaan yang lain, kita dapatkan. Misalnya untuk kanan dan kiri, kan tegak lurus pada sumbu Y, ya, kita dapatkan dou Fy dou Y kalikan delta Y, delta X, delta Z. Begitu juga untuk permukaan atas dan bawah, maka itu tegak lurus pada sumbu Z. Ya. Hasilnya kita dapatkan, ini adalah dou Fz, mohon maaf ya, dou Fz ya, dibagi dou Z, ya, kalikan delta Z, delta X, delta Y. Ya. Jadi ini volume sebenarnya ya, volume. Nah, kemudian kalau ini kita gabung untuk semua, ya, untuk permukaan depan belakang, kanan kiri dan atas bawah, akhirnya kita mendapatkan persamaan lengkap, yaitu integral F.ds untuk seluruh permukaan, ya, permukaan, ya, depan, belakang, kanan, kiri, dan atas bawah, kita dapatkan dou Fx dou X ditambah dou Fy dou Y ditambah dou Fz dou Z kalikan delta X, delta Y, delta Z. Yang ini volume sebenarnya, sama, delta V. Ya. Dan dengan demikian, kalau ini kemudian kita bagi dengan volumenya, kita pindah ke kiri, ya. Integral F.ds dibagi delta P, hasilnya adalah sebuah fungsi dou Fx dou X tambah dou Fy dou Y ditambah dou Fz dou Z. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan untuk mendefinisikan operator divergensi. Ya. Jadi divergensi dari suatu vektor F adalah
turunan dari vektor itu pada masing-masing sumbunya. Jadi do f x do x ditambah do f y do y ditambah do f z dz. Nah, di sini berbeda dengan gradien. Kalau gradien tadi beroperasi pada fungsi skalar, hasilnya vektor. Kalau divergensi ini beroperasi pada fungsi vektor, f ini vektor, hasilnya ini adalah suatu fungsi skalar. Ya. Nah, kemudian kita gunakan operator nabla. Ya. Nabla itu operator yang bisa beroperasi pada jumlah fungsi. Ya. Nah, di sini nabla didefinisikan do x x ditambah do y ay ditambah do z az. Ini untuk kartesian. Maka divergensi itu bisa kita tuliskan nabla dot. Ya, nabla dot f. Itu adalah divergensi dari vektor f. Ya, yang hasilnya adalah fungsi ini. Baik, saya kira ini adalah rumus, ya, rumus operator divergensi untuk koordinat kartesian, ya, yang perlu kita ingat kembali bahwa divergensi ini beroperasi pada fungsi vektor dan hasilnya adalah sebuah skalar. Nah, sama dengan gradien tadi, kita akan menemukan rumus dari divergensi untuk tiap-tiap sistem koordinat. Yang pertama kartesian, ya, divergensi dari vektor f, rumusnya adalah ini. Ya. Do f x do x ditambah do f y do y ditambah do f z do z. Ini adalah skalar, ya, skalar. Ya. Kemudian untuk koordinat silinder, ya, kalau kita ingin cari divergensi suatu vektor f, ini vektor ya, ini ya, adalah seperro, ya, do f rho rho do rho, ya, ditambah seperro do f pi do pi ditambah do f z do z. Ya. Kemudian untuk koordinat bola, ya, ini rumusnya cukup panjang, ya, divergensi dari suatu vektor f untuk koordinat bola, rumusnya adalah seper r kuadrat do fr r kuadrat per do r ditambah seper r sin theta do f theta sin theta do theta ditambah seper r sin theta do pi do f pi do pi. Ya. Cukup panjang, ya. Jadi ini kalau Anda bisa menghafalkan maka ini bagus, ya. Tapi biasanya kalau ada ujian, ya, maka kalau close book pun ini rumus biasanya diberikan, ya. Tapi kalau Anda apa, saya kira lebih bagus. Ya. Ini ada rumus atau formula divergensi untuk berbagai sistem koordinat yang kita pergunakan. Nah, kemudian ada teorema divergensi. Ya. Ini adalah teorema yang menghubungkan antara integral permukaan dan integral volume. Ya. Rumusnya adalah ini. Ya. Jadi, kalau kita punya fungsi vektor f, kemudian kita ingin mencari fluksi neto yang keluar dari permukaan tertutup S, ya, berarti adalah integral S f ds. Ya. Ternyata hasilnya sama dengan kalau kita cari dulu divergensi dari f-nya. Jadi f-nya ini kita cari divergensinya dulu, kemudian kita integralkan untuk volume yang dibatasi oleh permukaan tertutup S. Nah, yang kiri ini adalah integral permukaan, berarti lipat 2. Yang kanan ini adalah integral volume, berarti integral lipat 3. Inilah teorema divergensi yang menghubungkan antara integrasi lipat 2 ya, dengan integrasi lipat 3. Sebenarnya bisa kita lihat ini integralnya 2, ya, sini integralnya 3. Ya, karena volume. Ya. Jadi kita bisa langsung integrasikan F terhadap permukaan tertutup, atau dicari dulu divergensi dari F-nya, baru integral volume. Nah, itulah teorema divergensi. Nah, sekarang contoh soal. Ini pada koordinat kartesian, kita mempunyai suatu fungsi vektor, yaitu A sama dengan X kuadrat AX, ditambah YZ AY, ditambah XY AZ. Nah, diminta mencari divergensi dari A pada titik A, yaitu 1, 1, 1. Nah, maka ini tentu sangat mudah, ya. Kita cari dulu, ya,
divergensi dari A. Kita cari rumusnya. A ini kita cari, turunkan terhadap X, AX, terhadap X ya. Kemudian terhadap Y dan terhadap Z-nya. Ya. Untuk masing-masingnya ya. Jadi ini kita turun terhadap X, ketemunya 2X. Ini terhadap Y ketemu Z. Sedangkan ini terhadap Z ketemunya 0. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa divergensi dari vektor A hasilnya adalah 2X. Dari sini asalnya. Kemudian Z asalnya dari sini. Sedangkan yang bagian ini hasilnya sama dengan 0. Karena diturunkan terhadap Z, ini XY tidak ada hasilnya. Jadi kita dapatkan divergensi A sama dengan 2X tambah Z. Kita masukkan titiknya 1, 1, 1, maka X-nya kita gantikan 1, Z-nya kita gantikan 1. Maka divergensi A pada titik A itu hasilnya sama dengan 3. Ini contoh menghitung divergensi dari fungsi vektor yang diketahui. Nah, berikutnya ini D ya, D pada koordinat silinder ya. Kalau tadi kartesian, sekarang silinder ya. Nah, berapa divergensi D di titik pusat 0, 0, 0. Nah, tentu kita harus menghitung berapa divergensi D. Kita cari fungsi hasil divergensinya dulu ya. Kita sini punya fungsi vektor D-nya. Maka kita masukkan rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Untuk koordinat silinder ya rumusnya adalah ini ya. Kita masukkan fungsi-fungsinya. Kalau ini arrow kita masukkan yang rho sin P ya. Kemudian apinya kita masukkan 2 rho cosinus P ya. Kemudian sini adalah 2Z kuadrat. Nah, hasilnya divergensi dari D adalah 2 sin P ya, min 2 sin P ditambah 4Z. Ya. Berarti yang ini 0, hasilnya sama dengan 4Z. Jadi divergensi D sama dengan 4Z. Nah, karena titiknya adalah 0, 0, maka Z-nya diganti dengan 0, maka ketemulah D sama dengan, divergensi D sama dengan 0. Di titik 0, 0, 0. Baik. Nah, kemudian ya, hubungan divergensi dengan persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Ya. Tadi sudah kita lihat bahwa kita mempunyai hubungan ya dari teorema divergensi tadi, integral permukaan dan integral tertutup. Tertutup permukaan berarti integral volume ya. Nah, ini persamaan Gauss kan kita mendapatkan ini. Kemudian satu lagi untuk medan magnet, integral B ds sama dengan 0. Maka kemudian kalau ini kita terapkan ya teorema divergensi itu, maka integral yang ini akan sama dengan integral yang ini. Tapi didivergensi dulu. Sama dengan Q, tembarik begitu kan? Ini kan Q ya. Ya, muatan total. Maka kemudian ini adalah integral rho V ya, terhadap semua volume. Nah, akhirnya kita dapatkan di sini divergensi D itu sama dengan rho V. Jadi kalau kita punya displacement D ya, sama dengan epsilon kali E ya, besar sama ini, kita divergensikan, maka hasilnya itu sama dengan kerapatan muatan di tempat tersebut. Nah, dengan cara yang sama untuk medan magnet, kita dapatkan ini, sebelah kirinya ini integral B ds, ini sama dengan yang ini ya. Hasilnya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, divergensi B selalu sama dengan 0. Ya. Ini nanti merupakan kesamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah, kemudian menarik ya, di sini kita bisa menghubungkan antara beberapa besaran di dalam medan elektromagnetik. Pada bab 1 sudah kita bahas, kita punya muatan menghasilkan medan. Kemudian medan ini kalau kita integrasikan, kita menghasilkan potensial. Jadi kita mulai sebenarnya dari kanan ke kiri, arahnya ke sana. Dari muatan dulu menghasilkan medan listrik ada potensial. Tapi bisa dibalik ternyata, kalau kita punya fungsi potensial dulu, ya, sebagai fungsi posisi, kita terapkan gradien, kita dapatkan medan listrik. Ya, kenapa? Karena medan listrik E itu sama dengan minus gradien potensial. P-nya ini adalah skalar, kita terapkan gradien, ketemulah medan E. E ini adalah
besaran vektor. Dan kemudian E ini kita kalikan dengan epsilon, ini kita dapatkan D yang ini. Ya. Nah, divergensi D kita temukan sama dengan rho V. Jadi, kalau kita punya potensial, fungsinya kita tahu, kita bisa cari medan listriknya dengan cara menerapkan gradien. Setelah dapat gradiennya itu, kita dapat medan E, dikalikan dengan epsilon, kalau kita terapkan divergensi, kita ketemu kerapatan muatan di tempat tersebut. Jadi potensial berhubung dengan rapat muatan. Kalau dibalik, rapat muatan berhubungan dengan potensial. Jadi ini hanya dari mana kita mandangnya. Kalau dari kanan ke kiri, kita lakukan integrasi. Tapi kalau dari kiri ke kanan, kita lakukan diferensiasi menggunakan konsep gradien dan divergensi. Mudah-mudahan Anda paham ini sehingga menjadi mudah kita memahami operator-operator diferensiasi tadi, gradien, divergensi, ya. Kemudian hubungannya dengan besaran dalam medan listrikan. Nah, contoh soal misalnya, kita mengetahui fungsi potensial, ini skalar ya. Kemudian kita diminta mencari medan listrik. Oh, gimana caranya? Nah, karena kita sudah bahas mengenai gradien, maka mudah. Kita cari gradien dari P ini, ketemulah E. Kemudian diminta mencari kerapatan muatan di titik 111. Oh, gimana dong? Ini adanya potensial kok diminta mencari rapat muatan. Nah, dengan bahasan barusan ya divergensi, kita bisa cari. Setelah kita dapatkan E dikalikan epsilon, ketemu D. Maka D kita kenakan divergensi, ketemulah rho, rapat muatan. Nah, kemudian dimasukkan titiknya saja. Sudah selesai. Nah, jadi kita lihat, potensial titik A adalah ternyata kita masukkan 105. 111 kita masukkan, ketemu 105 volt pada titik A ini. Mencari E, kita cari gradiennya. Gradien dari ini berapa? Nah, gradien ini kita cari. Ternyata gradiennya adalah ini. Ya. Min 4XYAX, min 2X kuadrat AY, ditambah 3AZ. Itu gradien dari P. Nah, kita masukkan titiknya 11, ketemulah medan listrik pada titik 11, besarnya adalah min 4AX, min 2AY, min 3AZ. Kita bisa hitung magnitudenya berapa. Dengan cara akar 4 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat. Kita ketemu magnitud dari medan listriknya. Nah, kemudian ditanyakan kerapatan muatan. Nah, kerapatan muatan kita cari divergensi dari D-nya. Kita E-nya tahu, tinggal dikalikan dengan epsilon, ya, kemudian divergensi dari persamaan yang ini. Ya. Nah, kita turunkan terhadap X, ya, berarti kita dapatkan sini 4Y. Ya. Kemudian terhadap Y ketemunya 0, terhadap Z juga 0. Berarti divergensi D itu adalah hanya min 4Y. Ya. Kalikan epsilon 0. Nah, kemudian karena titiknya kita sudah tahu, 111, ternyata fungsi dari rho-nya itu tidak ada terpengaruh oleh posisi, ya, tidak ada hubungannya X, Y, Z-nya. Nah, oleh karena itu, ya, mohon maaf, ada hubungan dengan Y saja. Ya. Karena min 4 epsilon 0, Y. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 1, kita masukkan, maka ketemulah rho pada titik 111, besarnya adalah min 4 epsilon 0 coulomb per meter kubik. Jadi dengan mengetahui konsep gradien dan divergensi, kita bisa menghitung medan listrik dan kerapatan muatan di tempat tertentu, ya, selama diketahui fungsi potensialnya. Nah, contoh yang lain ini kita mempunyai suatu grafik, ya, potensial, ya, sebagai fungsi dari posisi. Kebetulan ini fungsi dari X. Ya. Jadi 0 ke 2 naik begini, antara 2 sampai 4 konstan potensialnya, dari 4 sampai 8 ini turun begini. Nah, diminta mencari berapa medan listrik antara 0 sampai 8. Nah, tentu kita gunakan konsep gradien. Nah, konsep gradien sudah kita bahas tadi, turunan potensial terhadap posisi. Nah, kita lihat dari 0 sampai 2 ini naik, ya. Maka do P do X-nya ini gradiennya. Kita lihat kalau sini katakanlah ini titiknya ini
tidak diberitahukan ini ya. Ini kalau misalnya ini 2 begitu ya, tentu ini 2 gradiennya sama dengan 1. Berarti positif. Jadi antara 0 sampai 2, ini medan listriknya positif 1. Nah, 2 sampai dengan 4, potensinya konstan. Kalau konstan berarti medan listriknya sama dengan 0, karena turunannya sama dengan 0. Nah, dari sini ke sini, ya, ini kebetulan menurun terus. Berarti gradiennya negatif. Ya. Jadi jadi kalau tadi main gradien, berarti ini adalah medan listriknya -1. Yang ini medan listriknya +1. Ya. Kemudian cat JCT, kerapatan muatan, ya Anda gunakan besaran-besaran itu. Jadi kalau medan listriknya sudah tahu, D-nya kita kalikan E dengan epsilon. Kita dapatkan D. Kemudian dicari divergensinya. Nah, setelah itu kita tahu kerapatan muatannya. Ya. Dan terakhir, kalau mencari total muatannya, ya kita lihat kerapatannya berapa, dikalikan dengan volumenya. Ya. Nah, silakan ini Anda coba sendiri, ya. Anda akan ketemu dengan mudah. Ya. Dengan mudah. Berapa kerapatan muatan, dan berapa total muatan pada suatu bola, ya, yang radiusnya 1 meter, dan pusatnya di 666. Silakan dicoba. Baik, berikutnya kita lihat kurl ya, kurl. Nah, kurl ini beroperasinya juga pada suatu fungsi vektor sebagaimana divergensi. Nah, Anda saya kira sudah melihat pada video yang sudah saya sampaikan linknya kepada Anda pada kuliah yang lalu ya, bagaimana kurl itu. Ya, kurl itu digambarkan kalau di sungai begitu ya, ada suatu barang ya, kemudian ada kecepatan air kiri kanannya sama, maka barang itu tidak akan berputar. Tetapi kalau berada pada daerah yang ada pusarannya, misalnya ada batu besar, di belakangnya ada pusaran, maka barang tersebut selain bergerak mengikuti aliran air, tapi juga ada pusarannya. Karena ada pusaran air juga di situ. Nah, itu kurl ya. Nah, fungsi kurl itu dinyatakan dengan ini ada kurl meter ya. Ini menggambarkannya begitu. Jadi kecepatan di sungai itu ya, ini pada sisi satu, ini sisi yang lain ya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini kecepatannya paling tinggi. Ya, gitu. Nah, kalau kita taruh kurl meter ini di tengah-tengah sini, maka tidak ada perputaran. Tapi kalau kita taruh di sini atau di sini, di mana sebelah kiri dan kanan kecepatannya berbeda, maka di samping dia mengalir, ya, mengikuti aliran air, juga ada pergerakan perputaran. Itulah kurl. Ini mudah kita lihat di sini, ya. Paling kiri itu no rotation, ya, no rotation. Berarti kurlnya sama dengan 0. Ini kita taruh di sebelah kiri, ya, kecepatan di kanan lebih besar, maka berputar seperti ini, ya, berlawan jarum jam. Nah, ini rotation positif, ya. Kemudian yang ini rotasi negatif karena kita taruh sebelah kanan, ya. Kecepatan sebelah kirinya lebih kuat, ya, lebih tinggi, maka akan berputar searah jarum jam. Nah, ini gambaran kalau kita punya kurl meter kita taruh di sini, ya, maka akan ada perputaran. Di samping dia akan bisa juga bergerak ke sana, tapi ada pergerakan pemutar. Nah, ini contoh kalau di lautan bebas ada pusaran-pusaran begitu ya. Nah, itu ini merupakan daerah yang ada kurulnya seperti ini ya. Ada kurulnya itu. Nah, sama ya, ini kurul. Ada kurul daerah seperti ini. Nah, kalau tadi divergensi itu kita menghitung integral permukaan karena menghitung fluksi total yang keluar dari volume yang dibatasi oleh permukaan tertutup, maka kurl ini menghitung dari integral garis. Ya, integral garis. Jadi F ini sebuah vektor, kemudian dia akan membuat suatu loop, ya, kemudian integral garisnya berapa, ya, itu kita dapatkan komponen kurlnya. Di sini kita lihat kita punya F, kemudian loopnya ini adalah loop yang berada pada bidang Y, Z di sini. Maka ada lintasan di sini pada sumbu X, lintasan pada sumbu Y, lintasan
lintasan pada sumbu Z ke arah Z negatif, lintasan pada sumbu Y arah Y positif, ini lintasan pada sumbu Z arah Z positif, dan ini lintasan arah Y tapi Y-nya negatif. Nah, ini kita cari integralnya masing-masing, ya. Kemudian kita akan dapatkan totalnya nanti, ya tentu dibagi dengan permukaan. Ya. Kalau yang tadi divergensi dibagi dengan volume, maka di sini dibagi dengan permukaan. Jadi kurul itu definisinya adalah integral F dl, jadi untuk lintasan tertutup ini dibagi dengan luas dari loop itu, di mana loopnya adalah delta Y kalikan delta Z. Nah, akan kita dapatkan ya hasilnya nanti, ya bentuknya adalah suatu diferensiasi yang mirip dengan pada gradien. Dan ini kita dapatkan yang untuk fungsi tegal lurus pada sumbu X, kita dapatkan adalah fungsi yang ini. Ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan juga untuk sumbu Y dan sumbu Z, maka kurul pada sumbu Y kita dapatkan do fx do z min do fz do x, ya, sedangkan pada tegal lurus pada sumbu Z kita dapatkan do fy do x min do fx do y. Nah, dengan demikian kurul total untuk ketiga arah sumbunya, ya, kita dapatkan untuk arah x-nya itu adalah do fz do y min do fy do z, ya, ax ditambah do fx do z min do fz do x ay ditambah do fy do x min do fx do y az. Ya. Nah, ini berbeda dengan gradien dan divergensi, saudara sekalian. Kembali tadi gradien itu beroperasi pada fungsi skalar, hasilnya vektor. Divergensi beroperasi pada besaran vektor, hasilnya skalar. Sedangkan kurul ini beroperasi pada vektor dan hasilnya vektor juga. Ya, hasilnya vektor. Ya. Jadi ini adalah rumus kurul untuk Kartesian, dan ternyata ini bisa dinyatakan dengan mudah supaya bisa ingat-ingat, yaitu determinan matriks 3x3. Sini AX, AY, AZ, do X, do Y, do Z, kemudian ini yang paling bawah ini adalah vektornya. Vektornya ini kalau Kartesian ada Fx, ada Fy, ada Fz. Maka dengan cara demikian kita dapatkan determinan matrik ini hasilnya sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Ya. Inilah ekspresi dari kurul fungsi vektor F, ya, dinyatakan pada Kartesian. Nah, rumusnya sama, ya, kita bisa definisikan untuk ketiga sistem koordinat. Untuk Kartesian ini yang barusan, ya. Ini mohon maaf, ini F-nya tidak tertulis, ada F di sini. Nah, ini ada F-nya di sini. Kemudian untuk silinder, ya, rumusnya lebih panjang lagi, ya. Panjang, ya. Dan ini adalah untuk bola, lebih panjang lagi, ya. Nah, ini kalau dihafalkan silahkan, tapi kalau tidak, ya tidak Anda memahami bahwa rumusnya berbeda-beda, ya. Dalam ujian biasanya kalau ujiannya closed book itu rumus-rumus seperti ini diberitahukan, ya. Jadi ini adalah kurul, operator yang ketiga setelah gradien dan divergensi. Nah, ini ilustrasi suatu medan, ya. Apakah medan itu mempunyai kurul atau tidak. Jadi ini adalah medan, ya, di mana divergensinya sama dengan 0. Tidak ada divergensi di sini. Kurulnya juga 0, tidak ada. Ya. Sedangkan medan kalau bentuknya seperti ini, divergensinya ini tidak sama dengan 0. Ya. Contohnya muatan listrik, ya, positif, maka akan menghasilkan garis-garis medan arahnya keluar. Maka itu divergensinya tidak sama dengan 0. Karena apa? Ada muatan di sini. Ya. Sedangkan rotasinya sama dengan 0. Ini kalau dikurulkan, ya, 0 hasilnya. Nah, sedangkan yang ini, ya, ini divergensinya sama dengan 0. Ya. Tidak ada seolah seperti muatan, tapi kurulnya ada hasilnya. Nah, kalau ada medan
garis medannya seperti ini, ya, keluarnya ada, tapi muternya juga ada, maka divergensinya tidak sama dengan 0, kurunnya juga tidak sama dengan 0. Walaupun saya kira medan seperti ini, ya kenyataan nggak ada ya, ini medan hipotetis ya, hipotetis. Kalau medan seperti ini ada, medan seperti ini ada, medan seperti ini juga ada. Nah, kemudian ini rumus-rumus kaitan dengan kurul itu, ya. Kurul ini terhubung dengan gradien, ya. Ini identitas. Ya. Jadi kalau kurul konstanta kalikan A, itu sama konstanta kalikan kurul A. Ya, maksudnya begitu ya. Kemudian kurul dari A plus B sama dengan kurul A ditambah kurul B. Tapi kurul, ya, dari suatu fungsi kalikan A, ternyata tidak langsung. Ya. Apalagi yang ini. Ya. Kurul dari A cross B tidak bisa langsung. Ini operasinya ternyata berbeda. Ya. Kemudian ini menarik, dari kurul dari hasil gradien sama dengan 0. Selalu. Begitu juga divergensi dari hasil kurul sama dengan 0. Ini selalu. Nah, contohnya ini diketahui, kita punya vektor A, ya, pada kartesian rumusnya ini, ya, diminta mencari kurul dari A itu. Maka kita masukkan tadi, kita punya X, AY, AZ, do X, do Y, do Z, kita masukkan komponen X-nya. Ini X-nya ada komponennya, yang ini komponen Z, berarti Y-nya sama dengan 0, ya, dan komponen Z-nya kita masukkan. Maka kita dapatkan determinan matriknya, ya, kita dapatkan sama dengan AX min E pangkat XAY min cos AZ. Jadi kalau titik 0, 0, 0, kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kita dapatkan kurul dari vektor A ini hasilnya adalah AX min AY min AZ. Nah, ini kita akan mengecek ya, kaitan dengan apa yang pernah kita bahas tempo hari, bahwa B sama dengan mu I dibagi 2 pi A kuadrat rho API, ini untuk konduktor yang dialiri arus serba sama. Ya. Di dalamnya, maka kita dapatkan B-nya adalah itu. Sedangkan untuk di luar, maka B-nya sama dengan mu I dibagi 2 pi rho API. Yang tadi sudah kita bahas ya, dengan menggunakan hukum Ampere. Maka kita bisa menghitung ya menggunakan kurul sekarang. Ya. Kurul tadi rumusnya kan sama dengan J hasilnya. Ya. Sekarang kita masukkan B-nya yang ini. B-nya ini AP. Yang adanya AP di sini. Ya. Sininya 0, sini juga 0. Ya. Ternyata kalau kita hitung determinan matrik ini, kita dapatkan kurul B hasilnya adalah mu I dibagi pi A kuadrat AZ. Langsung keluar. Dan ternyata ini adalah J, kerapatan muatan, kerapatan arus. Ya. Jadi, kurul dari B, kita dapatkan kerapatan arus, itu bisa langsung kita dapatkan dengan contoh kasus untuk konduktor yang dialiri arus besar I, di mana radiusnya adalah A. Sedangkan di luar konduktor, kita dapatkan sini B-nya sama dengan ini. Ya. Mu I dibagi 2 pi rho. Nah, ini kita masukkan. Ya. Dalam ini, kita cari determinan matriknya, maka kita dapatkan 0. Berarti di luar konduktor memang tidak ada rapat arus. Dan itu kita buktikan dengan menghitung kurul B-nya. B di luar konduktor. B-nya ada, tapi rapat arusnya tidak. Sedangkan di dalam konduktor tadi, B-nya ada, dan rapat arusnya juga ada. Baik, kemudian kita mempunyai teorema Stokes. Ini teorema yang mirip dengan teorema divergensi. Kalau divergensi tadi menghubungkan integral lipat 2 dengan lipat 3, integral permukaan dan volume, maka teorema Stokes menghubungkan antara integral permukaan ya, dengan integral garis. Jadi integral lipat 2 dengan integral biasa 1, tertutup. Nah, ini menarik ya, menarik.
Jadi kalau kita punya F, kita integralkan terhadap lintasan tertutup, DL, tapi tertutup. Maka hasilnya akan sama dengan kalau F itu dicari dulu kurulnya, kemudian diintegralkan terhadap permukaannya. Nah, ini contoh-contoh soal, silakan Anda coba sendiri ya. Nah, ini kalau kita terapkan pada persamaan Maxwell yang sudah kita bahas pada bab 1, ya, maka kita akan dapatkan bahwa kurul B per mu 0 itu sama dengan J ditambah do D do T. Do D do T. Ya. Sedangkan kalau kita terapkan pada semua komponennya, terakhirnya kita dapatkan hukum ampere dalam bentuk diferensial, yaitu kurul B per mu 0 sama dengan J ditambah do epsilon 0 E per do T. Ini hukum ampere, tapi dinyatakan dalam bentuk diferensial. Ya. Ini sama, rumus yang tadi kita teruskan kembali. Nah, kemudian dari hukum Faraday kita sudah bahas tempo hari bahwa integral E do dl tulisan tertutup sama dengan min do fluksi do T. Ini adalah fluksi. Jadi perubahan fluksi terhadap waktu akan menghasilkan suatu potensial. Ya, BGL ya. Nah, kemudian ini kita bisa turunkan. Kenapa? Karena B do ds ini terkait dengan kurul ya. Jadi kita dapatkan di sini integral E do dl itu sama dengan kurul dari E. Ingat integral lintasan tutup untuk garis ya. Itu kita bisa ubah dengan mencari kurulnya. Jadi kurul dari E kemudian dl-nya ini ya, dl-nya berubah menjadi ds. Ya. Nah, sebelah kanannya sama ini juga ds juga. Berarti ds-nya ini bisa kita hilangkan, ini bisa kita hilangkan ya. Kemudian ini sama ya, sama. Oleh karena itu, kemudian ini kita bisa sederhanakan sekarang bahwa kurul dari E itu sama dengan min do B do T. Ini persamaan penting ya. Jadi kalau kita punya fungsi medan listrik E, maka kurulnya itu sama dengan min do B do T. Perubahan dari fluksi magnetik terhadap waktu. Nah, oleh karena itu kita dapatkan persamaan dua tadi ya. Pertama adalah kurul B per mu 0 ya atau kurul H ya, hasilnya adalah ini. Yang kedua adalah kurul dari E besarnya ini. Kemudian kalau ini statik, nah statik itu berarti turunan waktunya sama dengan 0. Ini 0. Ya. Ini juga 0. Ya. Kita dapatkan kurul dari B per mu 0 sama dengan J saja yang ini. Ya. Sedangkan kurul dari E hasilnya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, sekarang kita sudah sampai pada persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Diferensial. Nah, pada bab 1 kita sudah turunkan, kita punya 4 persamaan Maxwell dalam bentuk integral, seperti ini hasilnya. Nah, dengan kita sudah telusuri menggunakan gradien, divergensi, dan kurl, kita dapatkan persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah, bentuknya adalah ini. Ini persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Divergensi D sama dengan rho. Divergensi B sama dengan 0. Kurul B per mu 0 sama dengan kurul dari H, ya, sama dengan J ditambah epsilon 0, do E do T, dan kurul dari E sama dengan min do B do T. Ini adalah 4 buah persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Persamaan umum. Ya, persamaan umum. Nah, ini kalau kita komparasikan antara dalam bentuk integral dan dalam bentuk diferensial. Ya, komparasinya seperti ini. Ini ekuivalen ya. Jadi kiri dan kanannya ekuivalen. Hanya dinyatakan satu dengan integral, yang satu dengan diferensial.
Nah, kalau seandainya persamaan diferensial Maxwell ini dinyatakan untuk daerah yang bebas sumber. Kalau bebas sumber itu artinya tidak ada muatan dan tidak ada arus. Maka divergensi D-nya sama dengan 0. Mestinya rho ya, 0. Ya. Kemudian lagi tidak ada J-nya, sehingga kurul dari H, yang semula ada J di sini, J-nya 0, maka yang ada adalah epsilon 0, do E, do T. Dan nanti ini akan menjadi cikal bakal ketika kita membahas gelombang elektromagnetik. Nanti mungkin pada kuliah yang akan datang akan kita bahas bahwa persamaan Maxwell bebas sumber itu menjadi case untuk propagasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalau persamaan Maxwell dalam bentuk statik, berarti turunan waktunya sama dengan 0, maka do E, do T-nya sama dengan 0, dan do B, do T-nya juga sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini persamaan Maxwell, ada sumbernya, kebetulan ada rho dan J-nya, tetapi statik. Tidak ada fungsi dari waktunya. Baik, ini bagian yang terakhir adalah persamaan kontinuitas dan arus pergeseran. Jadi, muatan listrik itu adalah suatu hal yang mesti konsep. Tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Ya. Yang ada adalah bergerak dia. Masuk atau keluar dalam suatu volume. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, ini ada rumus, yaitu bahwa integral J ds sama dengan min D dt rho P dV. Jadi kalau kita punya suatu volume dibatasi oleh permukaan tertutup S, kemudian fluksinya ini yang masuk sama dengan yang keluar, maka di situ berarti tidak ada sumber. Tadi sudah kita bahas untuk divergensi tadi. Intinya begitu. Ya. Tapi kalau ternyata ada berkurang atau tambah garis medannya, maka di situ ada muatan di dalam atau muatan negatif, seolah hilang. Ada sumber, ada sink. Nah, di sini ada suatu persamaan, yaitu bahwa divergensi dari J itu kan sama dengan min D rho P dt. Jadi kalau kita ada perubahan dari J, maka identiknya adalah sebenarnya itu perubahan dari kerapatan muatan di tempat tersebut. Jadi muatannya bergerak, ya, menghasilkan arus listrik. Ya. Ini adalah ungkapan dari persamaan kontinuitas, yang sebenarnya adalah konservasi dari muatan listrik. Ya. Baik, jadi kita mempunyai persamaan umum, kurul dari B per mu 0 sama dengan J ditambah JD, di mana JD ini adalah arus pergeseran, rapat arus pergeseran. Ya. Di mana sebenarnya kita punya divergensi J, ya, ini berhubungan dengan divergensi JD, ada rho P dt. Ya, ini persamaan-persamaan yang berhubungan dengan kontinuitas. Ya. Jadi divergensi JD sama dengan divergensi do D do T. Nah, do D do T. Sehingga JD itu sebenarnya adalah do D do T. Ini epsilon ya. Epsilon E itu adalah D. Jadi kalau D-nya berubah terhadap waktu, maka ada rapat arus baru yang kita kenal dengan rapat arus pergeseran. Nah, ini contohnya kalau kita punya suatu medium, kemudian di situ ada arus itu bisa kita bagi dua. Pertama arus karena konduksi itu rumusnya adalah sigma kali E. Ya. Kemudian ada rapat arus pergeseran, ya, adalah do D do T. Nah, kombinasi dua-duanya ini menjadi rapat arus total. Gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai propagasi gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena arus pergeseran dan arus konduksi ini satu dan yang lain bisa saling berpacu. Kalau arus konduksinya lebih besar, berarti itu konduktor yang baik. Kalau arus pergeseran lebih besar, maka dia adalah dielektrik atau isolasi yang baik. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada waktu yang akan datang.
Ini sekedar contoh soal bagaimana menghitung arus konduksi dan arus pergeseran. Arus konduksi itu kita hitung dengan sigma kalikan E, sigma konduktivitas, E-nya adalah medan listrik. Sedangkan rapat arus pergeseran adalah do D do T. Ya. Di mana D adalah epsilon kalikan E. Ya. Jadi fungsi turunan terhadap waktu dari D-nya. Ya, ini sebagai bahan nanti akan kita bahas lebih detail pada propagasi gelombang. Maka akan ada nanti bagaimana mengetahui material itu konduktor yang baik atau isolator yang baik itu dengan kriteria rasio dari arus konduksi dan arus pergeseran. Mungkin tidak kita detailkan di sini, nanti akan kita detailkan pada pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik. Baik, saya kira ini adalah materi bahasan untuk gradien, divergensi, dan kur yang saya kira memperjelas apa yang sudah Anda lihat pada YouTube yang lalu. Terima kasih. Kita akhiri pembahasan di sini ya.